ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yaitu nikmatul iman dan Islam yang sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ada pada diri kita berupa iman dan Islam ini sampai akhir hayat kita, amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan dari tafsir kita, di mana alhamdulillah di pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan surah yang terakhir dalam Al-Qur'an, di mana sebagaimana yang kita sudah sepakati dan sudah kita sampaikan di awal pembahasan dan pelajaran kita, bahwa kita di awal pembahasan tafsir kita dulu pertama kali adalah dalam surah Ad-Duha, dengan harapan surah-surah yang pendek yang ada dalam surah Juz Amma bisa kemudian kita selesaikan yang pendek-pendek terlebih dahulu, lalu kemudian nanti kita akan lanjutkan ya Juz Amma ini dengan surah yang berikutnya, yaitu dari surah An-Naba sampai nanti ya surah yang nanti bersambung dengan surah Ad-Duha. Nanti kalau sudah selesai barulah kita nanti mengambil beberapa surah-surah yang mungkin kita bahas untuk kemudian kita pelajari, kita telaahi, kita tadabburi dalam Al-Qur'an. Ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kita akan bahas pada surah An-Naba ya. Surah An-Naba ini sebagaimana kita tahu adalah surah Makkiyah ya. Surah Makkiyah. Namun perlu jamaah dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa tidak semuanya dalam satu surah yang kemudian dikategorikan oleh para ulama menjadi surah Makkiyah atau Madaniyah, tidak seluruhnya kemudian di dalam surah tersebut ada ayat-ayat atau seluruh ayatnya itu Makkiyah ketika dinamakan Makkiyah. Ada juga yang kemudian diterangkan oleh para ulama ketika disampaikan Madaniyah, tidak seluruhnya kemudian surah-surah yang ada di dalamnya tersebut atau ayat-ayat di dalamnya seluruhnya adalah Madaniyah. Ada yang kemudian diterangkan oleh para ulama surah Makkiyah atau surah Madaniyah, sebagaimana kita tahu Madaniyah yang disebut oleh para ulama ketika kita belajar tafsir adalah surah atau ayat yang turun setelah hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Makkiyah adalah surah ataupun ayat-ayat yang kemudian diturunkan sebelum hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an ya, seperti dalam surah Al-Mu'minun, ada di antara yang kemudian diterangkan oleh para ulama surahnya itu
di dalamnya ada ayat-ayat yang berbeda dari sisi penurunan. Ada yang kemudian di dalamnya turun ya bersifat Madaniyah, dan ada di dalamnya turun bersifat Makkiyah. Ya. Ini yang kemudian diterangkan oleh para ulama. Artinya pengkelompokan Madaniyah dan Makkiyah sebagaimana yang sudah kita pelajari, yang paling mudah adalah surah yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, maka dinamakan Madaniyah. Adapun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah Makkiyah, walaupun mungkin diturunkan ya di tempat yang berbeda dengan penamaannya, seperti misalkan surah An-Nasr yang kemarin sudah kita bahas ya, turun di tempat yang kita kenal dengan Arafah ketika Rasulullah SAW sedang kemudian melaksanakan Hajjul Wada, dan tempat tersebut kita tahu adalah di dalam kota Mekah. Namun kemudian surah tersebut adalah ya surah Madaniyah karena diturunkannya di tahun ke-8 Hijriah setelah 8 tahun Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ini yang kemudian harus kita ketahui. Jadi pengelompokan Madaniyah dan Makkiyah itu tergantung pada ya di mana, atau maksudnya kapan ya surah tersebut atau ayat tersebut diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pada soal tempat diturunkannya ya, bukan pada saat ya, atau bukan pada tempatnya, akan tapi kapan diturunkannya surah dan ayat-ayat tersebut. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Dan terang sekali bahwa dalam surah An-Naba dikatakan oleh para ulama adalah merupakan surah Makkiyah karena mayoritas dari apa yang diterangkan dalam ayat-ayat yang ada terdapat dalam surah An-Naba ini, mayoritas seluruhnya adalah surah-surah atau ayat yang kemudian diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan perlu diketahui kebanyakan surah-surah yang ada dalam juz amma 30 ya, juz 30 di surah-surah yang terakhir dalam Al-Quran itu kebanyakan adalah Makkiyah, karena memang juz amma ini banyak kemudian didapati di dalamnya surah-surah yang membahas tentang hari kiamat, surah-surah yang akan menggugah keimanan seseorang. Terkadang di dalamnya dibahas terkait tentang iman dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat, dengan hari ba'thi wal hasr, hari dibangkitkannya seluruh manusia, dikumpulkannya seluruh manusia ya. Kemudian diterangkan juga di dalamnya dalam surah-surah yang kemudian kita dapati dalam juz amma adalah biasanya dibahas di dalamnya cerita-cerita orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalamnya. Itu semuanya kata para ulama untuk kemudian seseorang yang mempelajari dan membaca serta mentelahi dan mentadaburinya akan kemudian mendapatkan penambahan keimanan, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita dalam pembahasan akidah ya, ketika seseorang itu bertambah keyakinannya terhadap perkara-perkara yang hubungannya dengan masalah-masalah keakhiratan dirinya ya, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang hari pembalasan, tentang hari jaza, hari pembalasan, yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dengan buruk, maka isdada imanuhu, maka kemudian pasti dengan sendirinya akan menjadikan seseorang yang mempelajarinya, membacanya, mentadaburi dan kemudian mentelahinya akan bertambah keimanan pada mereka. Sehingga kalau kemudian kita sekarang nasihatkan untuk kita semua bahwa orang yang kemudian benar-benar mentadaburi surah-surah yang ada dalam surah juz amma atau dalam juz yang terakhir dalam Al-Quran, maka hakikatnya orang tersebut akan mudah sekali bertambah keimanannya. Memang betul seluruh Al-Quran ketika dibaca, ditadaburi akan bertambah keimanannya, tetapi spesifik bagi siapa yang kemudian punya kepentingan untuk lebih memperhatikan ayat-ayat yang ada dalam juz amma, yaitu juz 30 dalam Al-Quran, maka dia akan semakin kemudian menambah dirinya menjadi orang yang bertambah keimanannya ya, karena di dalamnya terdapat surah-surah yang menerangkan terkait tentang hari akhirat.
Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Namun sayangnya kadang-kadang sebagian kita ya yang hafal juz amma itu sangat sedikit, padahal para imam-imam masjid dan musola kita terkadang seringkali membaca dalam bacaan sholat-sholat mereka itu dalam surah yang terdapat dalam juz amma ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, minimalnya kita itu hafal, kalau tidak seluruh Al-Quran yaitu 30 juz, maka minimalnya kita juz 30 itu hafal. Itu sudah paling minimal ya. Siapa di antara antum yang ada di masjid ini yang sudah hafal juz 30? Tunjuk jari. Ada? Masya Allah. Satu. Yang lain? Gak apa-apa, gak usah riak. Ini bukan riak maksudnya ya, atau sum'ah, enggak ada ya. Karena apa yang mau disum'ah nih, 30 juz 30 itu anak-anak kita juga hafal, cuman bapaknya yang nganterin anak kita sekolah malah nggak hafal ya. Sekolah-sekolah kita kadang-kadang punya apa namanya, punya iklan ya, anak kita sekolah di SD A akan kemudian keluar setelah 6 tahun hafal 4 juz gitu kan. Bapaknya semangat nganterin, tapi bapaknya sendiri nggak pernah ngafalin. Jadi pengen lihat anaknya hafalan, tapi kemudian dirinya sendiri tidak mau menghafal. Ini juga nasihat untuk kita semua, bukan hanya untuk antum, untuk kita semua ya. Kita pengen anak kita hebat, tapi kita kadang-kadang malah kemudian menjadi orang-orang rendah. Wah, saya ini tugasnya cuma cari uang, Ustaz, biarkan anak saya yang pintar. Ini salah satu kekeliruan, kesalahan dan su'ul faham ya, tidak faham terhadap apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat. Abdullah bin Umar itu anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Memang betul beliau adalah ulamanya para sahabat. Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bapaknya bagaimana? Bapaknya orang hebat, bahkan lebih hebat dari anaknya. Bahkan kalau ada di antara sebagian ulama menerangkan berdasarkan asar-asar yang ada dalam pembahasan Umar bin Khattab dan anaknya ya, terkadang seorang wanita lebih baik dia dilamar oleh Umar bin Khattab daripada anaknya yang lebih muda. Karena apa yang dilihat adalah apanya? Kegantengannya enggak, kegagahannya bukan, keilmuannya ya, kemapanannya dalam urusan agama ya. Maka ikhwani fiddin azanillahu yakum jami'an, maka ini nasihat untuk kita semuanya. Jadi paling tidak kita menghafal di dalam Al-Quran minimalnya adalah juz amma kita hafalkan ya. Jangan sampai nanti kita wafat kita nggak hafal juz amma. Nah, ini dari bapak-bapak semua yang di sini yang hafal cuma satu. Walaupun anak tahu masih ada yang mendem mungkin 1-2 orang, saya sebenarnya hafal tapi malu Ustaz ya. Tapi bisa kita lihat sebanyak ini yang hafal cuma satu, yang mengaku ya. Ini bukan dosa Pak, nggak apa-apa, diakui aja. Baik. Dan ada satu nasihat lagi yang penting untuk kita ketahui, bahwa di dalam kita membaca Al-Quran dan mentadaburinya, maka di antara yang kemudian harus kita fahami adalah bahwa Al-Quran sebagaimana ya diterangkan oleh beberapa ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, beliau menerangkan kebanyakan kaum muslimin hari ini membatasi Al-Quran itu diturunkan hanya sekedar untuk dibaca, bukan kemudian diamalkan. Padahal ya, innama unzilal Quran ya, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk kemudian apa? Liya'mala bihi, untuk kemudian diamalkan. Al-Quran itu untuk diamalkan. Betul, memang dalam hadis Rasul kita SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan satu pahala, dan satu pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala, atau satu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 pahala ya. Memang itu hadis sahih yang kemudian menerangkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu sudah pahala.
Tapi terkadang manusia membatasi, ya, Al-Quran itu hanya sekedar apa? Sekedar dibaca, padahal bukan seperti itu. Tapi Al-Quran itu untuk diamalkan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyindir, ya, untuk kaum muslimin dan tentunya untuk kita semuanya, bahwa tidak mungkin kita akan bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dengan cara kita mentadaburinya, mempelajari dan kemudian mentelaahinya, ya. Bahkan satu ayat yang kemudian dia tadaburi dengan sempurna dengan dalil-dalilnya itu lebih baik daripada kita menghatamkan Al-Quran yang sama sekali tidak mengetahui makna yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azinallahu iyyakum jami'an, para ulama kita juga menyebutkan di antara nikmat agama dan ilmu yang sangat agung dan sangat besar yang kemudian dianugerahkan kepada seorang hamba adalah kepahaman hamba tersebut terhadap ilmu yang dia pelajari. Jadi nikmat yang tertinggi seseorang belajar ilmu agama adalah nikmatul faham, nikmat pahamnya seseorang dari apa yang dia pelajari, bukan bagaimana kemudian, ya, dia sudah berapa banyak dia pelajari, bukan. Langgopo belajar segala ilmu tetapi tidak ada yang menjadi paham, tidak ada yang kemudian paham dari apa yang dia pelajari, maka ini tidak berguna, ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azinallahu iyyakum jami'an, ada satu kalimat yang ini merupakan asar dari para sahabat, seperti diantaranya yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kunna la natajawaz an asra ayat hatta, ya, na'lamu bihi wa na'malu bihi. Kita itu dulu tidak pernah kemudian melanjutkan pembelajaran dan pembahasan Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan, tidak kemudian kita lanjutkan sampai kita betul-betul tahu dan betul-betul kita mengamalkan, baru kita kemudian lanjutkan pembahasan dari Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya seorang yang belajar ilmu tafsirul Quran untuk kemudian memahami dan seksama betul-betul mengetahui dengan sempurna dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, agar bapak-bapak nanti bisa menikmati, ya, bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang dibacakan para imam di masjid-masjid kita, maka penting untuk kemudian kita mempelajari dari pembahasan dari surah juz amma yang ada di dalamnya, untuk kemudian nanti kita ketika sholat kita bisa lebih khusyuk lagi dalam mentadaburi ayat-ayat yang kita senantiasa dengar dari para imam kita. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan masuk dalam surah An-Naba, ya. Surah ini akan membahas terkait tentang pertanyaan dan desas-desus yang kemudian tersebar di kalangan kaum musyrikin, ya, di kota Mekah terhadap kabar-kabar yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, terkait tentang hari kiamat. Jadi ada sebagian ulama yang menyebutkan maksud daripada amma yatasaalun ini mereka orang-orang yang kemudian bertanya-tanya terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Disebutkan ada beberapa hal, ya, yang ditanyakan itu beberapa hal. Ada yang menyebutkan adalah kebenaran dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang menyebutkan yang pertama, yang kedua, mereka mempertanyakan tentang akan berakhirnya zaman, yaitu yang kita kenal dengan hari kiamat. Itu juga mereka pertanyakan. Kemudian ada lagi di antara mereka yang menyebutkan bahwa mereka itu bertanya-tanya terkait tentang kebenaran agama yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tiga hal tersebut yang dirojihkan para ulama adalah yang pertama, yaitu pertanyaan mereka, keraguan mereka terhadap kabar yang dibawa oleh Nabi kita SAW
bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi yang namanya hari kiamat. Maka yang disebutkan amma yatasaalun, ya, mereka senantiasa bertanya-tanya, maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keduanya anin naba'il azim, yaitu tentang kabar yang sangat besar, ya, tentang kabar yang menghebohkan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, di mana kemudian kabar ini berkaitan dengan hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dimana kabar tersebut ada di antara mereka yang kemudian saling berselisih pendapat, ya, saling berselisih pendapat. Para ulama menyebutkan yakni annasu fihi ala qaulaini mu'minun bihi wa kafirun. Kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir, maksudnya dari ayat yang ketiga ini adalah manusia berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang kemudian beriman dengan kabar tersebut, ada di antara mereka yang kemudian kafir terhadap kabar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla saya'lamun wa hata tahdidun syadidun wa wa'idun akid. Kata para ulama, maksud dari ayat tersebut adalah ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka yang bertanya-tanya, tentunya mereka yang tidak beriman dengan kabar yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang akan terjadinya hari kiamat, di mana kemudian Allah mempertegas, sungguh dan benar-benar kalian senantiasa akan mengetahui. Artinya ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kalian senantiasa nantinya akan mengetahui pasti akan terjadinya hari kiamat. Dari ayat sampai yang kelima ini kita bisa pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang musyrikin kafir Quraisy itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Ya, mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah yang lainnya, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyangka mereka itu tidak akan pernah dibangkitkan. Di sini saya ingin terangkan kepada kita semuanya bahwa di antara nikmat seorang yang kemudian hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kepada hari akhir adalah kita hari ini adalah orang-orang yang kemudian sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah membedakan mereka orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mukmin, dengan mereka orang mukmin di situ beriman dengan perkara-perkara gaib, di antaranya adalah mereka beriman kepada hari kiamat. Ya. Sehingga para ulama kita menerangkan, kalau kita sedang berbicara terkait tentang kemusyrikan orang-orang kafir di zaman Rasul kita SAW, mereka bukan tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an, diterangkan di dalam Al-Qur'an, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Apabila kalian bertanya tentang orang kafir, siapa pencipta langit dan bumi, mereka benar-benar la yaquluna Allah, menggunakan taukid double taukid. Ya, yang pertama adalah dengan lamut taukid dan yang kedua adalah dengan nunun taukid. Ya, la yaquluna Allah. Seperti misalkan ada seorang yang akan berjanji memukul, saya akan memukulmu. Ya, sa'adribuka, saya ingin memukulmu. Maka ini penerjemahannya saya ingin memukulmu. Tapi kalau kemudian la adribannaka, benar-benar
aku akan sungguh memukulmu. Menunjukkan di situ apa? Kalimat penekanan dengan tekanan yang jumlahnya bukan satu. Yang pertama dengan lamut taukid dan yang kedua dengan nunut taukid. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yaqulunallah, mereka benar-benar sungguh akan berkata pencipta dan pemilik alam semesta ini adalah Allah, menunjukkan orang-orang musyrikin itu telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang-orang kafir itu mereka dari lahir sudah tahu Tuhan mereka adalah Allah. Karena nenek moyang mereka yang kemudian membangun Ka'bah, Ibrahim dan anaknya Ismail, sudah dari dulu menegakkan, terus mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai detik Rasulullah SAW dilahirkan, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, ya, orang-orang kafir Quraisy itu mereka berbahu-membahu, berbondong-bondong, bersatu padu untuk menjaga Ka'bah. Ya, dan dalam sejarah sebagaimana yang kita diterangkan oleh para ulama kita, ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka Abu Thalib atau Abdul Muthalib yang kala itu adalah kakeknya Nabi kita SAW, ya, kala itu ada satu kejadian yang terkenal di dalam pembahasan sejarah, di mana kakeknya ini datang kepada Raja Abraha untuk meminta 100 unta yang waktu itu dirampas oleh Raja Abraha. Ya, kemudian Raja Abraha ini terkaget-kaget. Karena apa? Karena bagaimana mungkin seorang raja, seorang pemimpin kaum, ya, ngurusi urusannya sendiri sedangkan urusan kaumnya tidak diurusi. Ya, dianggap oleh Raja Abraha ini raja bahlul. Ya, ini raja nih bahlul. Kenapa bahlul? Karena Ka'bahnya akan kami hancurkan, akan dihancurkan, tapi tidak peduli. Yang dia pedulikan malah unta-untanya, padahal itu tidak ada bandingannya harganya dengan Ka'bah yang akan dihancurkan. Tetapi kalimat yang kemudian diabadikan dalam sejarah adalah kalimat yang diucapkan oleh siapa? Oleh kakeknya Nabi kita SAW, ya, yang kemudian ketika diolok-olok oleh Raja Abraha, ya, bahwasanya engkau adalah raja yang tidak baik karena tidak memperdulikan, ya, masyarakatmu, tidak memperdulikan prasasti yang diagungkan oleh masyarakatmu yaitu Ka'bah, sedangkan kami akan menghancurkan. Maka dia mengatakan apa? Ana rabbul ibil walil baiti rabbun sayahmihi. Kalimat yang singkat tetapi mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita bahwa mereka orang-orang kafir Quraisy hakikatnya beriman kepada Allah. Apa bentuk kalimatnya? Ana rabbul ibil. Kenapa kok saya ingin mengambil unta yang engkau rampas tadi? Karena tidak lain tidak bukan aku adalah pemilik unta tersebut. Kamu telah rampas, maka bawa sini, saya akan ambil kembali. Tetapi kenapa aku tidak peduli dengan Ka'bah? Tidak mau kemudian aku mengatakan saya tolong kamu jangan hancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena saya tahu betul bahwa pemilik Ka'bah ini adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kemudian berhak untuk menjaga Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan walil baiti rabbun sayahmihi. Adapun pemilik Ka'bah, adapun Ka'bah adalah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Ini adalah kalimat yang terucap dari seorang kakek Nabi kita Muhammad SAW, yang menunjukkan pada saat itu kaum musyrikin, ya, makanya dinamakan bukan orang kafirin tapi musyrikin. Ya, kenapa? Karena mereka musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kafir kepada Allah, bukan. Ya, nanti insya Allah dibahas secara detail. Tetapi intinya di sini diterangkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diterangkan oleh para ulama syiar yang lainnya ketika kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ketika Fathul Mekah. Kita tahu ketika Fathul Mekah semua pemuka-pemuka Quraisy yang masih hidup berlarian kecuali Abu Sufyan. Ya, yang lari itu diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Semua mereka lari ke Jeddah dan kemudian naik ke kapal.
setelah berada di kapal, maka seluruh orang-orang kafir Quraisy tadi, musyrikin Quraisy tadi, mereka mengatakan akhlisu du'aakum, ikhlaskan doa kalian, ikhlaskan doa kalian. Maka Ikrimah mengatakan, kalau di lautan kami harus ikhlas doanya kepada Allah, harusnya di daratan kami pun demikian. Disitulah kemudian Ikrimah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persoalan yang kemudian terjadi di kalangan musyrikin Quraisy bukan berarti mereka itu tidak beriman kepada Allah, tetapi masalah yang kemudian dihadapi oleh Nabi kita SAW, mereka tidak percaya bahwasanya kenabian Nabi Muhammad SAW ya adalah benar. Ini yang kemudian menjadi masalah. Kedua, yaitu diantaranya mereka tidak menginginkan untuk kemudian dirubah ibadah mereka yang tadinya mereka bertawasul, bertakarrub kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau, ya. Mereka kemudian juga tidak beriman terhadap apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwasanya dunia ini akan berakhir, itu tidak percaya. Jadi musyrikin Quraisy itu masalahnya bukan tidak beriman kepada Allah. Nah, sehingga ikhwani fiddin, azani Allah iyakum jami'an, ini masalah yang kemudian harus kita pahami. Bahkan diterangkan dalam pembahasan sirah, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengisahkan tentang keadaan Abu Jahal yang kala itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta untuk diperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi antum jangan kira Abu Jahal waktu datang dari Mekah menuju ke Badr itu tidak berdoa. Mereka berdoa semuanya. Ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih dari jalan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Abu Jahal berdoa kepada Allah. Tapi doanya Abu Jahal adalah apa? Meminta kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami orang-orang Quraisy dengan Muhammad bin Abdullah yang telah kemudian berbuat memutus silaturahmi. Nanti antum bisa cek dalam Al-Quran. Jadi Abu Jahal ini menyangka kesalahannya Muhammad adalah apa? Dulu kami sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad mengaku Nabi, orang-orang musyrikin Quraisy semuanya tidak ada yang berkelahi. Semua mereka menjaga silaturahmi. Yang istri taat suaminya, yang suami mengurusi istrinya, yang ibu kemudian sayang kepada anaknya, yang anak taat kepada ibunya. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad, dilihat oleh Abu Jahal, ada di antara ibu-ibu yang mengusir anaknya, ada di antara anak yang kemudian harus berpisah dengan ibu dan ayahnya, ada di antara saudara yang kemudian harus bermusuhan disebabkan karena mereka mengikuti ajaran Muhammad SAW. Sehingga Abu Jahal mengatakan kepada Allah, ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang memutus silaturahmi? Kalau memang aku yang salah, berikan keputusanmu ya Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah kita akan bahas tersendiri dalam masalah ini. Tetapi memang di situ dijelaskan Abu Jahal itu tidak berdoa kepada siapa? Kepada selain Allah pada saat itu, pada saat perang Badar, ya. Nah, ikhwan fillah, azanillahu iyyakum jami'an. Dan diantaranya juga kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan perkataannya Abu Lahab ketika kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang perjalanan manusia, menceritakan tentang manusia itu nanti akan ditanya di alam kubur, dipertanggungjawabkan seluruh amalannya. Maka kemudian diterangkan dalam satu hadis yang sahih berdasarkan apa yang diterangkan oleh para ulama tafsir. Di antaranya Abdullah Ibnu Abbas juga menyebutkan Rasulullah SAW dikatakan oleh siapa? Abu Lahab, alihada jama'tana ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya urusan yang seperti ini, yaitu mengabarkan tentang kabar-kabar yang tidak pernah kita lihat, kabar-kabar yang tidak masuk akal, bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban? Ini gak masuk akal bagi kami.
apakah kamu mengumpulkan kami ini hanya untuk urusan seperti ini? Lihat, menunjukkan di sini jelas sekali orang-orang kafir Quraisy tidak beriman dengan hari kiamat. Orang kafir Quraisy tidak beriman tentang keadaan manusia itu nanti akan dibangkitkan kembali. Ini titik masalahnya di sini. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menerangkan di dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis yang sahih dari Bara' bin Azib. Rasulullah SAW menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan kepada orang yang wafat, orang yang meninggal dunia, ketika ruhnya dibawa ke langit ketujuh, maka Allah berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin wa aiduhum ilal ardi fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha wa inni u'idu fiha wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra. Allah berfirman, wahai malaikatku, tulislah catatan calon penghuni surga dari hambaku yang beriman ini di catatan calon penghuni surga yang disebut dengan illiyin. Kembalikan dia ke tanah. Fa inni wa'adtuhum anni khalaqtu minha, karena aku janji kepada manusia, aku ciptakan manusia dari tanah. Wa inni u'idu fiha, kami akan kembalikan manusia ke tanah. Wa inni ukhrijuha minha taratan ukhra, dan kami nanti satu ketika akan membangkitkan manusia dari tanah pula. Ini menunjukkan isbat bi yaumil ba'tsi wal hasr, penetapan dari hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan kita setelah kematian ada namanya yaumul ba'tsi wal hasr, hari dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya manusia jadi satu yang disebut dengan padang mahsyar. Namun keadaan dan kehidupan keimanan yang demikian tidak diimani oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Tidak diimani. Bagi mereka nggak masuk akal. Bagi mereka tidak logis. Ya, mereka berpikir, ya, orang-orang yang memiliki derajat tinggi di dunia akan selamanya tinggi. Mereka berpikir seperti itu. Ya, bagaimana mungkin seorang yang memiliki akal sehat akan berpikiran seperti itu? Kecuali orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa orang yang mencuri, orang yang dicuri sama akan begitu saja kemudian selesai? Tidak. Apakah orang yang memukul dan yang dipukul sama? Tidak. Apakah orang yang baik dengan orang yang tidak baik sama? Tidak. Ya, benar-benar semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita adalah orang yang dibebani akan tanggung jawab dari kepemimpinan, ya, dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya terhadap apa yang kita, ya, dibebani atasnya dari tanggung jawab tersebut. Ya, maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, di antara yang membedakan kita dengan orang-orang musyrikin di antaranya adalah pembahasan ini, yaitu pembahasan terkait tentang hari kiamat. Oleh karena itu ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, majlis yang akan kemudian meningkatkan keimanan seseorang adalah majlis yang dibahas di dalamnya hal-hal yang hubungannya dengan pertanggungjawaban manusia atau kehidupan manusia setelah kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW seringkali mengingatkan, bukan dalam satu hadis tapi puluhan hadis, bahkan ratusan hadis yang mengingatkan kepada kita akan hari kematian. Bahkan spesifik Rasul kita SAW pernah mengingatkan kepada kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kelezatan. Bagi orang-orang Quraisy yang mereka hidup dengan kemewahan, dengan kebanggaan, dengan kedudukan mereka yang tinggi, ya, mereka merasa ini adalah merupakan kenikmatan. Ya, oleh karena itu
Rasulullah SAW mengingatkan untuk kita mengingat pemutus kenikmatan. Sebagaimana kita juga hari ini kita bersama istri kita, hari ini kita bersama anak-anak kita, hari ini kita bersama teman-teman kita, itu adalah kenikmatan. Kenikmatan berkumpul, kenikmatan bersenda gurau, kenikmatan berbisnis, kenikmatan berdagang, kenikmatan bekerja, kenikmatan menikmati hasil kerjaan kita, dan seterusnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diingatkan untuk kita mengingat bahwa itu semuanya akan ada pemutusnya, akan ada penghancurnya, dan penghancurnya itu adalah urusan kematian dan semua yang berkaitan dengan setelah kematian. Ya, Rasulullah SAW justru memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat itu. Kenapa? Ya, karena dengan kita mengingat kematian, hidup kita akan semakin kemudian kita buat untuk lebih hati-hati. Setiap kali orang akan berbuat dolim, dia akan kemudian mengingat kematian. Dengan dia mengingat kematian, dia akan tidak lagi kemudian atau mungkin terhalang darinya perbuatan kedoliman. Setiap kali dia akan curang, setiap kali dia akan mendolimi orang, setiap kali dia akan bermaksiat, setiap kali dia akan berleha-leha, akhirnya kemudian tidak menjadi yang demikian karena dia ingat tentang kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, kenapa mereka orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti musyrikin Quraisy, mereka bertindak sewenang-wenang, ya, karena tidak lain tidak bukan mereka tidak percaya akan kehidupan akhirat. Dan ada sebagian orang-orang yang kemudian tidak beriman dengan kehidupan akhirat, mereka tidak berbuat dolim bukan disebabkan karena mereka beriman dengan hari akhirat, tetapi tidak lain tidak bukan agar menjaga stabilitas hidup mereka saja. Sebagaimana yang kemudian kita mungkin hari ini lakukan. Berbeda memang orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Seperti atau semisal contoh, kita tidak berbuat dolim kepada tetangga kita hanya sekedar untuk menjaga kerukunan. Ini tentu berbeda dengan orang yang memuliakan tetangganya, yang berbuat baik kepada tetangganya karena dia beriman dengan hari akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW terkadang menggabungkan antara keimanan seseorang kepada Allah dengan keimanan seorang dengan hari kiamat, dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Sehingga seorang mukmin memuliakan tetangganya itu bukan atas dasar agar hidupnya di tetangga, hidupnya di masyarakat stabil, dikatakan oh ya dia itu sudah ngaji makanya baik, bukan hanya itu, tetapi bagaimana dia berlakukan kebaikan dengan batasan yang tak terbatas. Karena dia inginkan kebaikan yang dia lakukan kepada tetangga atas dasar ingin dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atas dasar dirinya beriman dengan hari akhir, bahwasanya dia nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan pahala dengan apa yang dia perbuat selama dia dalam kehidupannya. Ya, maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, para ulama kita juga tak jarang menyebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari keimanan kita kepada hari akhir. Di antaranya, ketika orang beriman dengan hari akhir, maka kebaikan yang dia bangun, kebaikan yang dia lakukan, itu terkadang tidak sama sekali berharap kepada manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada kita, tidaklah Rasulullah SAW melakukan kebaikan kepada tetangganya orang Yahudi yang kala itu seringkali mengganggu beliau, kecuali Rasulullah SAW beriman kepada hari akhir. Yahudi ini hari-hari mengganggu Rasulullah SAW. Yahudi ini hari-hari mendolimi Rasul kita SAW, tetapi ternyata ketika Yahudi itu tidak lagi mendolimi disebabkan karena sakit, yang paling pertama kali menjenguk orang tersebut adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau itu adalah kita yang tidak beriman dengan hari akhir. Coba kalau itu adalah kita, orang-orang yang hanya sekedar membatasi kebaikan hanya untuk mendapatkan dunia, hanya untuk mendapatkan stabilitas bermasyarakat, maka sungguh mungkin kita akan mengatakan, ya udahlah, itu sudah balasannya dia, salah sendiri berbuat jahat sama saya.
Tapi kalau orang yang kemudian beriman, maka dia akan melakukan sesuatu yang di situ tidak ada batasan kebaikan tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, betapa banyak kita hari ini dapati di mana kehidupan kita sangat minim kehidupan akhirat kita. Maksudnya adalah apa? Kita hidup orang yang beriman, tetapi keimanan kita terhadap akhirat itu minim. Sebagaimana contoh misalkan seorang ayah, seorang suami ketika melihat istri dan anaknya lalai beribadah kepada Allah, dia biarkan. Dalam rangka apa dia biarkan? Menjaga stabilitas rumah tangga. Kenapa Ustadz? Karena kalau saya ngomel sama istri saya masalah sholat, Ustadz, bisa-bisa seminggu saya nggak dapat jatah. Ini terjadi. Daripada konflik saya seribut sama istri, Ustadz, udah biarin aja. Dia mau sholat lah, mau dia sholat sholat subuh kayak sholat duha lah, terserah. Yang penting saya depan dia tetap ngasih nafkah, tetap senyum, malam-malam saya dipijitin. Ini banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kenapa? Dia bangun kehidupan dengan istrinya bukan dengan kehidupan beriman dengan hari akhir. Seandainya dia bangun kehidupan bermuamalah dengan istrinya dengan kehidupan dengan beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan melakukan itu. Apapun resikonya, apapun kemudian hasil dari apa yang dia lakukan, dia tidak peduli. Yang penting bagaimana menyelamatkan orang yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul lakukan ikhlas karena Allah. Walaupun berkonsekuensi terkadang mungkin dia tidak dapat jatah. Walaupun berkonsekuensi nantinya dia dicemburuti sama istrinya. Walaupun berkonsekuensi dia harus tegang di rumahnya. Kadang-kadang kita nggak mau tegang di rumah, ya kan? Kadang-kadang kita nggak mau tegang sama istri kita. Udahlah, baik-baik aja lah, nggak usah ribut-ribut, nanti malah repot. Saya pulang kerja pengen dipijit malah nggak dipijit. Tidak, jamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Maka berjuang untuk akhirat. Nah, ini diantara faedah-faedah yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang kemudian hubungannya dengan iman kita kepada hari akhir. Ya, makanya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita diceritakan tentang bagaimana keadaan orang-orang terdahulu yang mereka harus dipisahkan dengan takdir Allah. Mereka harus dipisahkan dengan istri mereka. Bahkan nabi-nabi Allah ada di antara mereka yang harus berpisah dengan istrinya. Nabi Lut contohnya, yang dipisahkan dengan ayahnya. Nabi Ibrahim contohnya, yang harus dipisahkan dengan anaknya. Nabi Nuh contohnya. Maka itu bukan sekedar cerita, itu adalah untuk ibratun liulil albab, untuk pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau seandainya nabi-nabi saja harus kemudian kehilangan orang-orang yang mereka sayangi di dunia disebabkan karena hidayah tidak sampai kepada mereka, maka ketika kita punya istri, punya anak, punya ayah, punya ibu, hendaknya kita hari ini berjuang untuk mereka, menyelamatkan mereka dari kesesatan, menyelamatkan mereka dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita berusaha untuk mendapatkan surga Allah, kita pun demikian berusaha untuk menyelamatkan mereka dari api neraka Allah. Kemudian mereka kemudian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian tidak peduli, udahlah daripada nanti saya konflik, udahlah daripada saya nanti ribut. Tidak, jamaah. Bentuk kasih sayang kita adalah bagaimana kemudian kita tahu bahwa kehidupan akhirat di sana justru nanti akan ada orang yang akan memukuli kita, akan marah dengan kita disebabkan ketika di dunia kita diam terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Jangan kira istri kita hari ini baik-baik saja sama kita. Kalau kita tidak urus urusan ibadah mereka, urusan aurat mereka, urusan pakaian mereka, urusan pendidikan mereka, urusan kedekatan mereka kepada Allah, kemudian nanti sampai akhirat demikian, tidak. Justru istri kita akan menuntut kita, kenapa kamu dulu suamiku tidak mau mengajari aku sholat? Kenapa kamu dulu suamiku tidak engkau ajari aku untuk ngaji di Masjid Jami' Jatisari? Kenapa kau ngaji sendiri ke sana? Kenapa dulu kamu tidak ajak saya? Apakah cukup kita mengatakan kok salah dewe gue malah dulu sinetron? Nggak ada. Kita akan dituntut. Terus kenapa kamu belikan TV? Lah kamu kan minta. Terus kamu suami kok kenapa diminta sama istrinya kamu kok diam saja? Itu akan dituntut terus.
Ini bapak-bapak yang istrinya di rumah nonton sinetron langsung di WA sekarang. Ya, Mi, udah dulu Mi, hati-hati Mi. Ini ada nasihat nih. Ya, begitu. Jangan kira kita sekarang tenang-tenang sama istri kita, sama anak kita, kemudian nanti tenang-tenang. Makanya setiap kali saya nasihatkan kepada anak-anak saya, ketika kemudian saya marahi, ketika kemudian saya nasihati, saya arahkan, kemudian nantinya ketika itu saya peluk, saya nasihati, saya nangis, saya dudukkan dia, saya peluk dia, saya cium dia, apa kata-kata saya kepada anak saya? Nah, ini adalah cinta Abah kepadamu, karena Abah punya kewajiban untuk menyelamatkan Abah dan kamu, bahwa perilaku dan perbuatan itu salah, sehingga Abah harus luruskan kamu. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ini tanggung jawab kita sebagai seorang suami kepada istrinya. Ya, maka ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, kalau kita tidak beriman dengan hari akhir, maka akan merusak tatanan yang tadi saya terangkan. Orang yang minim keimanannya terhadap hari akhir dan huru-hara yang ada dalam hari akhir, maka dia akan menjadi orang-orang yang cari aman dalam hidupnya. Dia tidak mau konflik, dia tidak akan mengatakan bahwasanya hak-hak, batil-batil, dia akan tidak berani. Kenapa? Dia cari aman. Antum tahu Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat, ketika setelah terjadi Isra Mi'raj, dan itu kejadian yang tidak masuk akal di zamannya, sangat tidak masuk akal. Bahkan hari ini saja, kalau antum mendapatkan kisah itu tanpa sebelumnya antum mendapatkan Islam, antum akan mengatakan, opo yo melakukan perjalanan dari Asra bi Abdi, ya, dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jarak tempuhnya 1400 km, 800 mil. Kalau ditempuh dengan mobil saja berapa jam itu? Dulu belum ada mobil, kuda, kecepatan paling cepatnya berapa kuda? 80, paling 90 km per jam. Itu pun kudanya paling 1 jam udah menggeh-menggeh. Antum bayangkan, Rasulullah SAW kemudian diangkat ke langit yang ke-7, balik lagi dan kembali ke Mekah dalam 1 malam. Rasulullah SAW disebutkan sempat Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk dikuatkan bisa menyampaikan hal tersebut, karena ini akan membawa konflik di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana tidak jamaah? Konflik gak ini? Aneh, konflik pasti ini, ribut ini pasti, dan akan semakin yukadzibuhu wa yastahzi'u bihi, pasti mereka akan mendustakan Nabi Muhammad dan akan mencela Nabi Muhammad SAW. Tapi semua dakwah yang kemudian dilakukan Rasulullah itu beresiko, sehingga benar ketika kemudian diceritakan kepada Abu Jahal, Abu Jahal sampai meminta 2 kali cerita. Setelah dia mendengar, oh, hakadza ya Muhammad, apakah benar ini begini wahai Muhammad? Iya. Tayyib, saya panggil semua orang-orang Quraisy, nanti kamu ceritakan lagi ya. Kenapa? Karena Abu Jahal berharap semua akan mentertawakan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, sampai-sampai ketika ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di jalan saat dia meminta orang-orang kafir Quraisy berkumpul, dia yakin Abu Bakar pasti akan mendustakan Nabi Muhammad. Abu Bakar, amma sami'ta khabar min indi sahibik, apa ente tidak dengar kabar dengan yang kemudian kami dapatkan dari saudaramu, dari temanmu dekatmu, siapa itu Muhammad itu? Kata Abu Bakar, kabar apa? Sungguhnya Muhammad begini-begini. Kata Abu Bakar, man qal, siapa yang mengatakan? Kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, Muhammad. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau itu yang mengatakan Muhammad, maka aku adalah orang yang pertama kali beriman. Nah, ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, berdakwah itu penuh resiko.
Makanya Nabi SAW mengingatkan, kulil haqqi walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan yang benar kepada istri dan anak kita walaupun kita terkadang mungkin punya resiko dan konsekuensi yang mungkin bagi kita berat. Bagi suami yang sudah biasa melihat istrinya buka kerudung, berat bagi dia untuk menyampaikan wajibnya seorang muslimah berkerudung dan menutup auratnya. Berat. Bagi suami yang tahu istrinya sudah main Instagram, melihat laki-laki lain, lihat teman-temannya yang gak jelas omongannya dan seterusnya, dia berat untuk mengatakan, wahai istriku, berhentilah engkau main Instagram. Wahai istriku, berhentilah engkau bersosial media. Cukuplah engkau melayaniku, mengurus anak-anakku, dan nanti aku beri nafkah kepadamu. Berat bagi suami yang kemudian sebelumnya tahu bahwa istrinya sudah bebas pergaulannya. Tetapi itu harus dilakukan. Tapi itu harus kemudian kita lakukan untuk kemudian apa? Untuk nanti di akhirat kita tidak menyesal. Makanya ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah semua kita beriman dengan hari akhir. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi hum fihi mukhtalifun, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya bahwasanya an-nasu fihi ala qaulaini, mu'minun bihi wa kafirun. Manusia dalam masalah hari kiamat ada dua, yang tidak beriman dan yang kedua adalah yang beriman dengannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan taukid, memberikan penekanan bahwasanya benar-benar mereka orang-orang yang kemudian tidak beriman ataupun yang beriman akan benar-benar senantiasa mengetahui. Jadi hari kiamat itu pasti semua kita yang beriman ya akan semakin yakin ketika terjadinya hari kiamat. Orang yang kemudian tidak beriman pun mereka akan senantiasa mengetahui ketika mereka melihat langsung kejadian hari kiamat. Dan ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, para ulama dari tahun 150 Hijriah ketika di awal-awal adanya penulisan kitab-kitab para ulama, sebagaimana kita tahu di awal-awal para ulama menulis kitab itu diantaranya di tahun 100-an Hijriah ya. Oleh karena itu kita kenal dengan kitabnya ulama salaf kita seperti Muwatta'nya Imam Ahmad, Al-Umnya Imam Syafi'i ya. Ini adalah kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ternyata hampir seluruh kitab-kitab yang awal kali dikaryakan oleh mereka para ulama ada bab khusus yang membahas tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat untuk menguatkan seseorang beriman dengan hari kiamat. Jadi ada puluhan hadis-hadis Nabi kita SAW yang menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana satu hadis yang masyhur yang telah diterangkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, "Matas sa'ah?" Kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Sungguhnya orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari sang yang bertanya. Maka kemudian Jibril bertanya lagi, apa tanda-tandanya? Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan antalidal ammatu rabbataha, ya, diantaranya nanti akan terlihat ya seorang budak melahirkan tuannya, dan kemudian ada lagi beberapa tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Tidak lain tidak bukan itu dalam rangka untuk menguatkan kaum muslimin terhadap apa? Terhadap keimanan mereka dengan hari kiamat. Maka sebelum saya lanjutkan, sebutkan terlebih dahulu di antara rukun-rukun iman. Yang pertama apa? Iman apa? Sebutkan, jangan ngantuk. Iman kepada rukun iman ada berapa? Ada berapa, Pak?
Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Wa an tu'minu billah wa malaikatihi. Berarti yang kedua adalah malaikat-malaikat. Wa kutubihi, kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, kepada rasul-rasul. Kemudian yang kelima, beriman dengan hari akhir, hari kiamah. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, ya, khairihi wa syarrihi. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, apakah cukup seseorang beriman kepada Allah saja? Tidak. Oleh karena itu, di antara rukun-rukun yang ada dalam keimanan seorang mukmin, di antaranya adalah harus beriman kepada hari akhir. Ya. Dan antum juga jangan kaget ketika kemudian ada para ulama kita menyebutkan terkait tentang bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian cukup dengan beriman dengan wujudnya saja. Ya, harus kemudian beriman dengan apa? Pengesaan dan penghambaan diri seorang hamba kepadanya yang kemudian patut disembah dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang kemudian banyak di antara kaum muslimin yang hari ini di negeri kita yang belum memahami terkait tentang konsep beriman kepada Allah. Kalau soal bagaimana kemudian kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, semua kita sepakat. Bahkan orang-orang yang kemudian musyrikin, mereka yang memusuhi Nabi, yang kemudian menolak dakwahnya Nabi, itu mereka percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah bukan masalah tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi apa? Tidak ada ilah yang berhak, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka itu berkonsekuensi bahwasanya beriman kepada Allah itu dengan uluhiyahnya, bukan rububiyahnya saja, tetapi uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan seseorang yang meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu adalah urgensi dari apa? Dari keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bukan satu dua ayat dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan ya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Itu bukan satu ayat, dua ayat, bukan, belasan ayat mengingatkan betapa kemudian seorang hamba harus senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan yang hak, bahwa sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang batil. Ya, paham ya? Dan nanti makna daripada sesembahan itu bukan hanya sekedar sujud, ya, bukan hanya sekedar sujud, tetapi meminta, memohon, bersandar, takut, itu adalah bagian dari sesembahan. Ya, dilanjut nggak? Sampai mana tadi? Sampai lampu mati. Hah? Nah, jadi ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Awal dari surah An-Naba ini menceritakan tentang pertanyaan mereka orang-orang siapa? Musyrikin Quraisy terhadap apa yang mereka ragukan kaitannya dengan hari kiamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amma yatasaalun anin naba'il 'adzim
alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya, di sini surah An-Naba di ayat kelima berhenti paragraf pertama. Ya, pembahasannya sampai di sini. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan dan keraguan atau desas-desus mereka orang-orang musyrikin terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi kita SAW kaitannya dengan hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hari di mana mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tidak percaya. Ya. Makanya ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, kemudian siapa lagi? Orang-orang kafir? Hah? Siapa lagi? Yang antum kenal siapa lagi? Al-As bin Wa'il, ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Surah kenal sahabat wira kenal. Ya, mereka ini semua bukan orang ateis. Ateis itu apa? Orang yang tidak percaya akan Tuhan. Mereka bukan ateis. Tetapi mereka adalah orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, dan mereka yakin bahwa Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka. Namun mereka dikatakan orang-orang yang bukan muslim disebabkan karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan. Mereka kemudian mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka kemudian ditanya tentang kenapa mereka kemudian menyembah Latal, Uzza, Manat, Hubal, tidak lain tidak bukan karena mereka meyakini bahwa mereka meminta kepada orang-orang soleh tadi liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk kemudian mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada pembahasan dalam kitab-kitab akidah di masjid ini, kebetulan nggak dibahas ya. Kalau antum belajar kitab-kitab tauhid para ulama kita, ada namanya nanti pembahasan at-tawassul syar'i wa tawassul ghairu syar'i. Tawassul yang syar'i, yang benar, yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, dan tawassul yang tidak syar'i. Seperti contoh misalkan bertawassul itu kan wabtaghu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah wasilah untuk menjadi seorang yang meminta dengan mengambil wasilah itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wasilah di sini diterangkan oleh para ulama, ada wasilah yang musyrik, ada wasilah yang benar. Contohnya wasilah yang benar adalah dengan cara apa? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu dengan kita menyebut nama-nama Allah yang husna, maka kita berdoa dengannya. Ini adalah di antara apa? Di antara tawassul syar'i. Maka boleh kita meminta kepada Allah bertawassul dengan nama-namanya yang husna. Seperti misalkan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitahu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bihi fi ilmi ghaibi indak, dan seterusnya. Ya, kalau kita minta rezeki misalkan ya Razzaq, ya Latif, ya Razzaq, ya Ghani, minta. Jangan antum minta kaya, minta duit, tapi ya Syadidul Iqab, ini kebalik. Ya, jadi harus sesuaikan dengan apa yang kemudian menjadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Ya, tapi kalau kita minta ampunan, kita sebutkan, kita tahu engkau Syadidul Iqab ya Allah, oleh karena itu saya takut nahsya adzabak wa nakhafu ya adzabak. Maka ya Rahim, ya Rahman, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan seterusnya. Jadi disesuaikan. Maka tawassul syar'i itu adalah dengan nama-nama Allah yang husna. Itu diantara yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tapi kalau kemudian kita bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, ini tidak diperbolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa innaka la tasma'u man fil kubur.
sungguh engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan suaramu kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan demikian pula kalian tidak akan pernah bisa mendengar apa yang mereka serukan. Tetapi kalau kita meminta kepada orang soleh yang masih hidup, boleh tidak? Boleh. Jadi perbedaannya di situ. Jadi jangan mengatakan bahwa orang yang belajar sunnah, orang yang kemudian mempelajari Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah, kemudian tidak mengetahui tentang tawasul. Tidak, tawasul itu dijelaskan dengan detail, tawasul yang syar'i dan tawasul yang tidak syar'i. Bahkan cabang-cabangnya sangat banyak. Ya, Syekh Fauzan itu menyebutkan lebih dari 6 cabang daripada tawasul yang dibenarkan dan tawasul yang tidak dibenarkan. Disebutkan secara detail perbedaannya. Jadi bukan berarti kalian dan kita semua tidak kemudian boleh dan tidak diperbolehkan untuk apa? Mengambil wasilah, tidak. Boleh, justru itu adalah merupakan syariat Islam. Hanya saja harus tahu. Ya, seperti contoh misalkan kita boleh tidak sholat? Boleh, tapi sholat ketika antum maghrib 5 rakaat tidak diperbolehkan. Maka harus tahu yang syar'i, yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, itulah yang kemudian kita praktekkan. Jangan kemudian antum sholat maghrib 5 rakaat kemudian antum salah itu sholatnya, bid'ah itu, nggak bener itu. Wah, antum nggak bener, orang sholat kok disalahin. Begitu jawabannya? Nggak bisa. Oh iya, yang benar bagaimana? Kan begitu. Sehingga kita sama-sama belajar, lihat bagaimana kemudian yang diajarkan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam masalah-masalah yang lain dalam urusan agama kita sangat banyak sekali ya hal-hal yang perlu kemudian kita senantiasa ketahui. Ternyata sudah 9:30 jam. Tak kira baru mukadimah tadi. Anak kira belum jam 9. Baik, khair insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Ya. Demikian ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, paragraf pertama dari surat An-Naba kita sudah selesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Jadi ini adalah rad, ya, bantahan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Ya, nanti insyaallah ada sedikit tambahan lagi kaitannya dengan masalah ini. Namun insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.